Waalaikumsalam. Audio dimatiin semua ya, jadi saya jawab sendiri ini. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir di acara webinar Jadi Jutawan Bermodal Handphone ini. Untuk pertama-tama saya bakalan membacakan urutan acara dulu, apa sih yang akan kita lakukan kurang lebih 2 jam ke depan. Oke? Pertama dari pembukaan terlebih dahulu, pertama-tama saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Ketua WB2 Ibu Rici dan juga Ibu Lela selaku support dalam acara webinar kali ini. Juga selanjutnya akan dilanjutkan dengan adanya perkenalan dari pembicara kita Bapak Arif. Lalu kita juga ada pembacaan peraturan webinar. Selanjutnya kita lanjutkan dengan foto dulu. Sebelum materi kita foto dulu biar ketahuan nih muka-muka yang masih fresh. Lalu setelah kita foto bersama kita masuk ke materi. Setelah materi nanti kita ada tanya jawab. Tanya jawabnya mudah-mudahan sesinya cukup panjang ya biar pada puas semuanya. Setelah itu, setelah sesi pertanyaan kita ada foto lagi. Jadi nanti ada perbandingan antara foto sedang fresh sama udah ngebul kali setelah menerima materi gitu ya. Terus juga selanjutnya ada pengisian data e-sertifikat dan juga terakhir penutup. Mungkin seperti itu aja. Dan selanjutnya saya jelaskan sedikit dulu sebelum masuk materi, harap disiapkan snack atau minumnya karena ini kita akan memiliki materi yang cukup sedikit panjang dan perlu saya pertegas sedikit bahwa materi ini adalah dengan judul Jadi Jutawan Bermodal HP. Jadi bukan berarti Bapak Ibu punya HP terus Bapak jual dapat 1 juta, dapat 1,5 juta terus jadi jutawan. Bukan gitu ya maksudnya ya. Jadi bagaimana memanfaatkan handphone ini sehingga bisa menghasilkan uang. Terus yang saya perlu pertegas juga tentang materi yang akan disampaikan adalah menurut salah satu digital marketing yang ada di Indonesia, untuk memulai bisnis secara garis besar problemnya itu ada 2. Problemnya itu 2. Apa itu? Ada di kuadran kiri, satu lagi ada di kuadran kanan. Kuadran kiri itu problemnya apa aja? Biasanya terkait dengan pribadi. Waduh, nggak pede ya. Waduh, males ya. Waduh, nggak enak ya. Waduh, nggak ada waktu ya. Wah, nggak bisa konsisten nih jualannya, nggak enakan kalau misalnya ke temen jualan terus. Nah, itu problem-problem yang biasanya ada di kuadran kiri. Masalah-masalah gitu tuh. Nggak berani lah, nggak enakan lah, nggak ada waktu lah, nggak sempet lah. Sedangkan problem-problem yang ada di kuadran kanan itu berkaitan dengan skill. Misalnya, belum ngerti cara buka toko di Shopee, belum ngerti cara buka toko di Tokopedia, belum ngerti apa itu Google Ads, apa itu Instagram Ads, sama gimana sih bisa jadi jutawan bermodal HP. Nah itu skillnya di sebelah kanan, problemnya di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya nanti saya habis materi, ngerti sih materinya, bisa sih diterapinnya, tapi malas ngejalaninnya. Nah yang salah bukan di materi itu berarti, tapi yang problemnya itu ada pada problem kuadran kiri tadi ya. Dan mudah-mudahan kedepannya mungkin BHIS Training Center juga bisa mengadakan webinar untuk menjawab problem-problem yang ada di sebelah sana. Oke, kita lanjut langsung aja. Kita perkenalkan dulu. Tadi sudah saya sebutkan ya untuk urutan acaranya. Ini dia adalah pembicara kita pada siang hari ini, Mr. Arif Arya Rahmat. Saya sedikit bacakan sedikit tentang latar belakang beliau. Beliau ada merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi S1 Universitas Padjadjaran 2012. Setelah berkuliah, dia punya beberapa pengalaman bekerja, mulai dari customer service hingga sampai leader customer service di PT Smartfriend. Lalu dilanjut dia masuk ke Triple Combo, merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa catering dan restoran. Dilanjut lagi menjadi content specialist di Hotel Salak di Heritage dan sekarang merupakan manajer dari public relation Salak Hospitality Group. Bapak Arif ini bisa disebutnya paket lengkap ya. Jadi benar-benar dia semuanya bisa, mulai dari awal ketemu langsung sama customer, door to door nawarin produk, sampai dengan dia masuk ke tingkat marketingnya. Dan setahu saya pada saat dia dulu memulai karirnya, dia pernah bisa sampai the best achievement on the year, penyampaian revenue tertinggi dalam 1 tahun dalam salah satu perusahaannya itu. Jadi dia benar-benar sudah paham banget di lapang itu seperti apa. Lanjut dia masuk ke marketing di mana Pak Arif ini mengatur strategi, lalu akhirnya dia juga menyemplung
atau tercebur di digital marketing. Dan sekarang Salak Hospitality Group, salah satu propertinya Hotel Salak ini bisa okupansi atau tingkat kepenuhan dari besar lah di Bogor. Itu ada kontribusi dari digital marketingnya di situ. Mungkin itu saja pengalaman sedikit. Sebenarnya Pak Arif ini paket lengkap, tidak hanya digital marketing saja, mulai dari edit video, desain, dan lain-lain, dia semuanya bisa. Tapi kali ini mungkin kita akan bahas bagaimana yang berkaitan dengan handphone aja. Nggak semuanya, mungkin ada sisi lain nantinya. Oke, itu mungkin perkenalan sedikit Bapak Arif ini. Dilanjutkan, ini untuk peraturannya ya, disarankan menggunakan headset agar lebih terdengar lebih jelas. Lalu kita akan merekam webinar ini, akan direkam webinarnya, nanti mungkin bisa jadi benefit buat Bapak Ibu mungkinnya kalau misalnya memang ada yang kurang apa atau seperti apa. Nanti pertanyaan itu tulisnya di chat. Kalau misalnya kita buka audionya masing-masing ribut, jadi nggak konsentrasi nantinya. Jadi untuk yang pertanyaan mungkin bisa nanti dipersiapkan, kalau misalnya ada yang tidak paham, kita tuliskan di chat. Terus peserta akan di-mute otomatis, dan di akhir kami akan memberikan form untuk e-sertifikat. Yang tadi saya ulang-ulang ya, untuk e-sertifikat. Oke, thank you, terima kasih banyak. Mungkin Mas Rahmat, kita masuk sesi foto dulu. Minta Ibu Bapak, sebelum kita masuk materi, di open semua dulu kali fotonya. Mas Rahmat bisa dibantu kali ya? Ya. Ada lagi nih Ibu Ina nih, kayak belum dibuka nih Ibu Ina nih. Terus Ibu Nunung masih ke arahnya atas nih. Kita foto dulu Bu, kita bakal masuk materi, tapi tolong dibantu untuk fotonya dikeluarin semua dulu. Oke, saya cek dulu sudah ada 99 orang. Oke. Ya. Oke, Ibu Ratri belum dibuka ya. Oke, Mas, udah pada rata-rata dibuka kali? Siap. Kita akan mulai. Oke, kita foto dulu, senyum semua. Kebetulan di sini udah 100 lebih, mungkin ada 4 kali foto ya. Oke, sudah oke, Mas? Oke. Sebentar. Ini ada ya. Waiting. Oke. Siap. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Yes. Oke. Sebentar, saya save dulu. Oke, senyum semuanya sekali lagi, Mas. Sekali lagi, Mas. Dulu, sebentar. Oke. Saya save dulu. Oke. Yang kedua, yang layar kedua ya. Oke. Layar kedua. Hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Layar keempat. Oh, ada 5 layar sekarang. Tambah 5 berarti. 5 layar ya udah masuk banyak. Pesertanya udah nambah. Ada beberapa yang belum mengaktifkan foto, kita lanjut aja ya. Oke, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pokoknya semuanya siap-siap. Saya nggak tahu teman-teman atau bapak dan ibu berada di layar berapa gitu kan. Berarti akan ada 5 kali sesi foto ya? Iya, 5 kali senyum berarti. Oke, sebentar. Layar 4 kita mulai. Oke, sebentar. Oke. Layar 4. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save. Layar 5. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai, Mas Fajar? Oke, terima kasih banyak. Ibu Bapak sudah ready semuanya ya. Pastikan sudah ready semua. Siap-siap catat, karena kalau misalnya nggak dicatat takutnya kelupaan. Bapak Arif sudah siap untuk materinya? Sudah. Oke, untuk acara dan tempat saya persilakan untuk Bapak Arif untuk memulai materinya. Untuk Bapak Arif dipersilahkan. Halo, selamat siang semuanya. Suaranya belum keluar, Mas. Halo, tes. Suaranya belum keluar, Mas. Suara sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Oke, perkenalkan tadi sudah dikenalkan sama Mas Fajar. Terima kasih atas kesediaan waktunya semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang hadir di webinar kali ini. Saya Arif Arya Rahman sebagai Corporate Sales and Marketing Promotion Manager di Salak Hospitality. Langsung aja mungkin saya langsung ke materi untuk menjelaskan sharing session dari saya dari pengalaman bekerja saya selama ini di Salak Hospitality. Kebetulan memang menghandle di digital marketingnya. Baik. Oke, sebentar.
Oke, jadi judul kali ini saya pengen memaksimalkan setiap bisnis, setiap usaha teman-teman dan rekan-rekan semua yang datang di webinar ini melalui konten marketing. Konten marketing ya. Jadi ada pertanyaan dari saya dulu nih untuk teman-teman. Pertama, saya pengen tahu dulu nih teman-teman, kira-kira bisnis apa sih yang kalian buat atau yang sedang dijalankan? Bisa ketik di kolom chat biar saya bisa baca dulu mungkin. Coffee cafe, kuliner, bakso aci, Oke. makanan, kuliner, cafe and resto, kuliner. Belum punya bisnis juga ada tuh, Mas. Oh iya, banyak ya. Kerudung, Oh, bisnis baju, frozen food, singkong frozen, soto Bogor, importir, Mas. wah hebat nih. Suplemen premium, Suplemen premium. kaktus, seminar, ada yang seminar juga tuh, Mas. Makanan, menjahit dan souvenir. Banyak, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar. Oke, teman-teman, saya sejauh ini sudah tahu ya beberapa bisnis dari teman-teman yang sudah jalankan atau belum, atau mau yang punya rencana bisnis juga. Nanti kita bahas sama-sama bagaimana membuka peluang usahanya juga. Oke, jadi pertama kita bahas tentang apa yang beda dari konten marketing dan copywriting. Di sini pengertian dari konten marketing sendiri itu tujuan utamanya sebenarnya untuk mengenalkan awareness atau kesadaran branding dari kalian. Jadi kalau copywriting-nya itu tersebut pengertiannya adalah untuk biar memacu si pembeli saat membaca di sosial media ataupun website ataupun di e-commerce ataupun di marketplace yang kalian taruh untuk jualan, itu lebih ke keputusan untuk membelinya dipercepat. Jadi itulah perbedaan dari konten marketing dan copywriting ya. Ini karena saya bahas dulu pertama pengertiannya supaya rekan-rekan di sini bisa mengerti nanti yang topik selanjutnya yang akan dibahas. Oke, jadi konten marketing sendiri itu pertama adalah strategi pemasaran yang membantu kita untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis kita apa sih sebenarnya? Pertama, yang pasti kalau misalnya Pas Fajar kan dari dapur salak nih, tujuan bisnisnya yang pasti untuk produknya dibeli oleh masyarakat semua di sekitar Bogor ataupun Jakarta dan lain-lain. Jadi, betul ya Mas ya? Jadi, karena itu, untuk memperoleh pelanggan potensial di sini, teman-teman harus menyiapkan beberapa konten yang menarik untuk si pembaca di media sosial ataupun di marketplace lain itu dengan konten yang menarik. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan baik dengan pelanggan lama. Nah, pelanggan lama ini salah satu pelanggan yang loyal kepada bisnis kamu. Jadi Anda punya beberapa pelanggan tetap mungkin, nah di situ kalian bisa kasih namanya feedback yang bagus, bisa kasih juga loyalty program atau lain-lain ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian memperkenalkan produk ke pelanggan baru. Nah ini yang penting. Tidak ada pelanggan lama selama tidak ada pelanggan baru juga. Jadi teman-teman di sini harus bisa menggait pelanggan baru sebanyak mungkin untuk menjadi customer loyal nanti di kedepannya. Jadi konten marketing itu yang sering digunakan untuk promosi apa aja sih? Pertama, yang pasti itu foto. Foto ini berupa gambar ataupun banner ataupun desain yang bisa kalian buat untuk di-share di sosial media. Yang kedua ada video. Video itu sendiri berupa audio visual, di situ bisa mengandung konten informasi, bisa mengandung konten knowledge tentang produk. Biasanya video di sini lebih menarik ya, karena kalau kita tahu sendiri, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ataupun rekan-rekan sekalian sering banget nonton YouTube di situ. Nah, YouTube sendiri sekarang 95% nontonnya dari handphone malah. Nanti kita bahas juga bagaimana membuat video yang baik
dan konten marketing video yang baik nantinya bagaimana. Kemudian ada artikel. Artikel ini bisa tulis kalau kita jualannya bisa udah punya website ataupun blogspot juga ya is okay sebenarnya. Terus di situ ada infografis. Infografis ini sebenarnya berupa 100 sampai 1.500 kata, tapi bagaimana kita mengemasnya di infografis dalam berupa gambar visual yang menarik. Kemudian dan lain-lainnya. Nah, jenis-jenis konten marketing sendiri ada banyak teman-teman. Mungkin nggak semuanya diposting di sosial media teman-teman sekalian dengan beberapa cara yang seperti saya share ini. Jadi pertama foto di media sosial. Yang kedua itu artikel di blog. Terus infografis dan video. Nah, manfaat dari mengoptimalkan konten marketing apa sih? Pertama, kita di konten kita tersebut kita bisa menampilkan keunggulan produk. Produk saya ini di hotel ataupun di kuliner itu bisa kita manfaatkan dengan konten-konten seperti misalnya contohnya kita nyari konten yang lagi ngetren. Misalnya kalau berlibur di tengah pandemi ini, kita menampilkan keunggulan produk kita. Misalnya Hotel Salak The Heritage ini menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk tamu-tamunya. Kemudian juga diselipkan dengan keunggulan-keunggulan produk lain. Misalnya bisa dapat benefit A, bisa dapat harga yang bagus, ataupun lainnya. Kemudian membina hubungan baik dengan audiens. Nah, di sini sosial media memang nggak langsung ya feedbacknya ya, kalau misalnya teman-teman tahu. Jadi kita bisa ngebina hubungan baik salah satunya dengan di followers di sosial media yang likes page di fanpage itu bisa kita taruh di database, kemudian kita lakukan retargeting marketing. Jadi setelah retargeting marketing kita bisa naikkan di iklan, kemudian dari audiens yang lama itu kita bisa kasih offering yang menarik. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap produk. Jadi makin sering kita posting, kemudian makin banyak juga si followers ataupun orang yang belum nge-follow kita, tapi kita terus beriklan ataupun posting itu bakal ada di sosial media orang-orang. Jadi orang makin sadar akan ada produk kita. Misalnya produknya dari Mas Fajar, saya ambil lagi, Dapur Salak. Dapur Salak sendiri bisnisnya di frozen food. Terus tadi ada Ibu siapa yang tentang suplemen misalnya. Di sana Ibu bisa ngasih terus untuk berposting di sosial media, kemudian makin banyak juga interaksi dengan following-nya juga, itu bakal meningkatkan kesadaran produk. Kemudian yang keempat, membangun loyalitas dan kepercayaan. Jadi bisnis ini nggak mungkin dibangun 1 sampai 2 bulan saja. Jadi customer yang ada itu loyalitasnya harus kita jaga, makanya dengan tetap ngasih feedback yang baik. Kemudian karena kita yang jualan, tentunya kita yang paling paham juga produk kita. Jadi kita harus memposisikan kita ini sebagai ahli yang di produk kita. Karena kalau misalnya kita bukan menjelaskan produk itu tidak dengan ahli, maka gimana cara ngebangun loyalitas ataupun kepercayaan. Jadi yang pasti teman-teman sebelum membuat konten yang baik, usahakan hafal betul dengan produk knowledge-nya. Itu yang perlu dicatat. Kemudian yang terakhir, si konten marketing ini akan mempercepat keputusan pembelian. Kalau misalnya kontennya menarik, pengemasannya baik dari gambar, corporate identity, dan lain-lain itu akan semakin mempercepat keputusan pembelian, bisa cara registrasi ataupun pembelian langsung. Nah, manfaat dari mengoptimalkan konten marketing dengan copywriting. Nah, salah satunya tadi copywriting itu untuk mempercepat pembelian. Jadi kayak misalnya kalau misalnya di posting di Instagram ataupun di marketplace lain-lain, kita harus misalnya selipkan kata-kata promosi untuk mempercepat pembelian. Kayak misalnya
order sekarang ataupun minggu ini promonya misalnya dari 20.000 jadi 8.000 khusus minggu ini. Jadi itulah salah satu attraction untuk menarik si audiens untuk membeli produk Anda. Kemudian membuat produk atau jasa Anda lebih menonjol daripada produk lain. Nah, pengemasan menonjol ini maksudnya adalah kita mengemas baik dari segi foto, baik dari segi video, kita buat yang berkualitas. Kayak misalnya sama-sama orang ada yang jual produk frozen food ataupun produk baju bayi dan lainnya. Tapi dalam segi pembuatan konten promosi hanya sekedar difoto, kemudian diposting di status WhatsApp ataupun lain-lain dengan angle yang kurang bagus. Nah, di situ kita harus coba diniatkan sendiri sedikit baik dari segi kualitas foto itu kita buat perbedaan yang bagus untuk jualan di online shop ataupun di sosial media. Nah, efeknya apa sih kalau misalnya setelah fotonya bagus, terus ada kata-kata promosi tadi yang misalnya order sekarang ataupun atau harga naik nanti minggu depan, itu akan memberikan hasil penjualan cepat dan tepat nantinya. Nah, ini tips membuat copywriting yang efektif. Pertama, rekan-rekan bisa tulis konten dengan headline yang menarik. Karena kalau yang kita tahu ya, mungkin teman-teman juga pernah baca kayak di Facebook, Instagram, ataupun Twitter, di TikTok sekalipun kalau misalnya caption itu yang pertama kan ada see more tuh yang bawahnya ya, ataupun lihat lebih banyak gitu. Itu jarang ada yang orang ngeklik kalau jualan. Jadi pastikan kata-kata headline pertama itu sangat menarik. Jadi kita tonjolkan misalnya keunggulan produknya. Beli 3 dapat 1. Atau headline produk lain kayak misalnya promo 350.000 bisa nginep dengan breakfast di Hotel Salak. Misalnya kayak gitu salah satunya. Atau keunggulan-keunggulan lain kayak misalnya kita selipkan dengan tren yang sekarang, misalnya tren makanan bersih. Mas Fajar jualan frozen food, kita bisa kemas kayak misalnya headline-nya lebih ke kebersihan, misalnya dijamin kebersihan terjaga atau gimana. Nah, itu salah satunya. Jadi buat paragraf pendek dan menarik di headline ya. Headline itu paling atas caption. Kemudian yang kedua bisa juga kita tawarkan solusi dan jadi pemecah masalah. Pemecahan masalah misalnya salah satunya kalau ibu yang jualan misalnya tentang suplemen kesehatan. Sekarang zamannya lagi pandemi gini harus banyak-banyak kita meningkatkan imunitas tubuh ya. Nah, di situ kita bisa kasih solusi kalau misalnya produk kita adalah produk yang paling tepat karena memiliki misalnya vitamin A ataupun vitamin B dan lain-lain. Itu jadi kita tawarkan solusi jadi pemecah masalah. Kemudian buatlah konten yang mengundang percakapan ketimbang konten yang terus-terusan hard selling. Di sini sebagai alternatif konten ya teman-teman. Jadi selain kita jualan hard sell, promo, dan promo, itu kita juga bikin konten lain tentang yang mengundang percakapan. Jadi misalnya kita bikin infografis nih berupa gambar tentang bagaimana menu makanan yang enak di masa pandemi ini gitu. Jadi nggak perlu repot keluar lah misalnya. Di situ kita bisa selipkan captionnya. Jadi teman-teman suka yang mana? Misalnya di percakapan terakhirnya kayak gitu. Jadi mengundang untuk si followers kita ataupun orang yang belum follow melihat di search itu bisa ikut jadi ngasih feedback di sosial media. Nah, karena yang perlu teman-teman ketahui baik Facebook ataupun Instagram itu algoritmanya bakal sering muncul di orang yang yang sering nge-likes ataupun sering komen di sosial media kita. Jadi kita pasti bakal di timeline itu paling atas gitu. Ya, jadi di situ
salah satu kunci untuk mengundang percakapan. Jadi nggak cuma dari jumlah likes, tapi komen itu juga sangat bermanfaat untuk sosial media kita meningkatkan engagement-nya. Kemudian paparkan keuntungan yang akan didapatkan oleh pelanggan. Nah, di sini teman-teman bisa ngasih keuntungan-keuntungan lebih. Misalnya di toko A baju bayi nih, baju bayi kalau misalnya harganya 65.000 cuman dapat bajunya aja. Tapi kalau di toko kita 65.000 free misalnya hand sanitizer kah, bisa free packagingnya bagus atau gimana, atau dapat goodie bag untuk belanja kayak gitu. Itu bisa kasih keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh pelanggan. Ataupun kita selain ngasih benefit tadi, bisa kasih tahu kalau misalnya beli produk kita, untungnya misalnya kalau beli obat herbal gitu ya, bisa misalnya meningkatkan imunitas, bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari virus ataupun lainnya. Kemudian yang keempat, jangan lupa teman-teman lengkapi dengan call to action yang meyakinkan dan mempermudah pelanggan. Jangan lupa misalnya teman-teman posting foto, video, ataupun lain-lain itu harus dikasih namanya kontak person. Ataupun si orang pembeli itu mau dibeli ke mana. Misalnya di situ bisa tulis 08 sekian-sekian, ada logo WhatsApp-nya. Nah itu jangan lupa teman-teman lengkapi call to action di situ di bannernya. Dan kalau teman-teman punya namanya marketplace ataupun blogspot ataupun lain-lain ya, website di sosial media itu harus di reshare lagi. Karena selain meningkatkan yang likes ataupun baca, itu kalau misalnya nyari di Google itu bakal kebantu juga tuh ke up nanti di page one-nya. Jadi saling saling support baik dari sosial media, nanti dari Google-nya juga kayak gitu. Jadi harus di-share. Misalnya kalau punya toko di Shopee, teman-teman share juga di sosial media. Nah, selanjutnya topik yang akan dibahas di dalam tips pembuatan konten hari ini, pertama kita gimana cara merencanakan konten, kemudian selanjutnya kita persiapkan konten. Pertama, setiap toko, setiap jualan itu punya namanya product knowledge. Jadi kalaupun teman-teman jadi reseller ataupun bikin sendiri ataupun mau jadi stokis, itu teman-teman harus paham dulu produknya. Kayak Mas Fajar misalnya jualan seputar frozen food. Frozen food ini terbuatnya dari apa sih? Terus isinya berapa, harganya berapa, harga jual ataupun harga reseller. Nah, di situ teman-teman harus paham betul produk, baik spesifikasinya, terus apa yang akan ditawarkan. Jadi di situ teman-teman bisa lebih expert daripada pembeli kalaupun ditanya salah satu pertanyaan yang sulit. Kemudian kita bikin namanya segmentasi target audience. Kalau di sosial media, saya ambil contohnya dari Instagram, itu dengan mudah banget kalian bisa buka namanya di situ ada menu insight. Nah, di situ kalian bisa segmentasikan siapa sih yang paling sering kamu lihat di profile Instagram itu antara umur berapa sampai berapa, terus harinya apa. Nanti teman-teman bisa klasifikasikan si baik dari segi umur, terus baik dari segi kelas ekonomi, up, middle, ataupun cenderung ke bawah. Nah, dari situ teman-teman lakukan penelitian. Nah, setelah lakukan penelitian, misalnya, oh berarti ini yang banyak yang beli produk saya, ataupun yang banyak komen Instagram, ataupun likes di Instagram saya, ataupun di marketplace yang ngechat, itu rata-rata ekonominya kelas B ke C, ataupun umurnya di antara 20 sampai 30 tahun. Nah, di situ berarti teman-teman nanti melakukan penyesuaian konten. Ya, nggak bisa tuh kalau misalnya teman-teman targetnya umur muda tapi kontennya terlalu profesional. Misalnya
dengan bahasa-bahasa yang terlalu canggih, kayak misalnya bahasa yang berat lah, kayak misalnya lebih ke profesional, lebih ke bisnis corporate dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pakai aku kamu kah, ataupun hey guys dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi pilih audiens itu harus cermat, dan karena audiens itu mempengaruhi konten marketing yang harus disesuaikan oleh kita. Kemudian jangan lupa untuk membuat kalender konten. Jadi kalender konten ini merencanakan aktivitas konten yang bisa ngebantu untuk kita mengingat peristiwa-peristiwa penting. Kayak misalnya peristiwa penting salah satunya kalau lagi ada misalnya mau tahun baru ataupun lebaran. Nah, di situ kita buat perencanaan biasanya 1 bulan sekali, kita udah bikin full kalender, ataupun 3 bulan sih lebih baik. Jadi kita bisa tahu nih hari-hari yang long weekend apa, ataupun ada tanggal-tanggal cantik kayak di misalnya di salah satu marketplace di Shopee atau Tokopedia kemarin ada 99 flash sale. Nah, itu kita bisa ikutan juga di situ. Jadi kita ngelihat tren pasar plus bisa ngasih benefit lebih ke followers kita ataupun calon pembeli kita ya. Kemudian memberi jarak 1 post per hari untuk menjaga konsistensi. Jadi karena algoritma sosial media baik di Facebook, Instagram, itu sekarang udah nggak mentingin namanya post tiap hari ataupun post sehari 3 kali atau makin banyak ngepost makin bagus. Karena sekarang sosial media itu yang banyak nge-like sama komen itu yang bakal terus ke atas. Jadinya itu jadi kita jangan terlalu sering ngepost, tapi postnya biarpun 1 kali tapi berkualitas, bisa nge-engage followers kita. Nah, kemudian yang terakhir memastikan konten itu dapat diunggah tepat waktu dan tepat sasaran. Tepat waktu ini setiap bisnis itu beda-beda ya, nggak bisa saya samakan. Kayak misalnya bisnis saya di hotel itu ramenya kalau misalnya dilihat di insight di Instagram ataupun di Facebook, itu ramenya di sekitar hari Senin sama Jumat. Dan waktunya juga beda-beda. Bisa ada yang jam 10 pagi, bisa ada yang jam 18 sore. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sosial medianya nanti di kolom insight itu bisa ngelihat waktu yang tepat kapan sih. Nah, saat udah kita teliti waktu yang tepat kapan, nah kita bisa diposting di jam tersebut gitu nantinya. Oke. Sebentar ya. Aduh. Nah, kemudian ini ada 4 tahap mempersiapkan konten. Pertama, kita harus buat konten yang berkualitas dan sesuai tren. Misalnya tadi tren sekarang apa sih di tengah pandemi ini? Kehidupan lebih bersih, jaga protokol kesehatan. Nah, berarti produk-produk kita harus salah satunya nge-influence dari tren-tren yang sedang ada. Kayak misalnya contohnya kalau misalnya hotel, berarti tadi hotelnya harus lebih menjaga protokol COVID. Nah, terus kita juga lomba-lomba masukin elemen-elemen kesehatan, misalnya ada dikasih benefit hand sanitizer ataupun masker, kemudian kita juga bisa ngedaur ulang konten. Jadi ngedaur ulang konten itu nggak masalah ya, misalnya foto yang sama ataupun video yang sama kita posting, tapi kita kasih jangka waktu tertentu. Jangan tiap hari postingnya itu aja, nah itu jangan. Karena ngebuat nanti namanya engagement kita bakal turun di situ. Jadi harus disesuaikan dengan tren yang ada, kemudian promosi dan distribusikan konten kita ke semua yang kita punya channelnya. Misalnya kalaupun di Instagram postingnya A, berarti di Facebook juga harus posting A gitu. Kemudian di Shopee juga kalau misalnya kita ngadain promo di sosial media, kita samakan juga harganya di sana. Kemudian yang terakhir, untuk lebih menarik itu jangan lupa tambahkan
elemen copywriting. Jadi biar mempercepat si pembeli ini untuk membeli. Jadi kayak misalnya kita lebih kasih pressure ya, kayak misalnya beli sekarang. Terus yang tadi kalau beli minggu depan udah nggak promo dan lain-lain tentunya. Nah ini saya ngambil dari Instagram Vivta Collection ya. Ini salah satu contohnya konten yang baik. Sebenarnya nggak bisa diukur terlalu bagus atau gimana. Ini simple desainnya, jadi ada call to action-nya di sini. Jadi menarik ya di sini. Ada promonya khusus 7 khusus hari ini aja ya kayak gitu. Terus ada WA adminnya juga di sini jelas. Kemudian yang ditawarkan itu harganya di sini sangat-sangat clear ya, gede banget. Nah, informasi pemesanannya juga di sini. Jadi dia pakai headline pouch 3 in 1. Nah, ini yang ditawarkan. Jadi headline-nya yang menarik di pertama. Oke. Nah, ini selanjutnya kita bahas tentang video. Jadi poin penting untuk membuat konten video marketing yang menarik itu dari perhatikan dari segi durasi dulu. Kalau durasi dari video itu jangan lebih dari 2 menit untuk konten promosi ya. Beda lagi sama konten podcast atau talk show, itu kita gak bicarakan di sini karena kita kontennya video marketing. Jangan lebih dari 2 menit karena pertama bakal bosen, terus nanti bakal di skip video kita ataupun udah nggak menarik, terlalu lama atau gimana. Jadi naskahnya selain 15 detik pertama itu sangat menentukan untuk ke 2 menit terakhir nantinya. Jadi coba digali dan ide kreatifnya itu harus bikin durasi yang di 2 menit ini sangat-sangat menarik untuk ditonton. Kemudian angkat topik menarik yang dekat dengan penonton. Bisa berupa keseharian, realita yang ada. Kita juga bisa ngangkat misalnya konten-konten tentang masyarakat gitu ya. Kita relatekan ke sana, terus pastikan topik tersebut bisa dipahami sama penonton. Kalau kita jualan makanan itu jangan terlalu berat, misalnya cara prosesnya bagaimana, bahan-bahannya disebutkan sampai detail, penonton pun sebenarnya nggak terlalu peduli dengan hal itu, tapi mungkin lebih peduli dengan bahan yang berkualitasnya disebutkan, poinnya satu saja, kemudian cara pembuatannya sangat bersih dan itu lebih menarik untuk ditonton biasanya kalau dari segi makanan. Kemudian yang keempat, tawarkan solusi melalui penggunaan produk Anda. Jadi kalau misalnya pakai produk makanan kita, kita kasih solusi nih, bisa kasih free delivery, ataupun packagingnya bagus. Jadi kalau misalnya buat gift, ataupun buat hadiah dan lain-lain, ataupun bingkisan, itu sangat-sangat bagus contohnya. Terus yang pasti, yang terakhir, pastikan konten mudah diingat dan tidak membosankan. Ini yang terakhir berhubungan dengan brand kita juga di sini. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian buat toko online, bikin logo ataupun nama itu jangan sembarangan. Karena biar brand kita tetap kuat. Kayak misalnya, saya punya teman, dia bisnis cireng. Bulan pertama dia namanya misalnya cireng Iwan. Nah, terus bulan selanjutnya dia ganti bisnis lagi. Dia jualan kopi. Jadi misalnya copyright atau apa gitu kalau nggak salah. Nah, di situ bakal ada namanya rugi dalam hal branding nantinya. Jadi kalau bisa kita buat satu branding saja, baik dengan identitas warna ataupun lebih ke corporate brandingnya itu sama nantinya. Jadi kalau misalnya produknya banyak, coba dikonsenkan. Jadi misalnya jualan makanan dengan nama brand yang satu. Misalnya contohnya kayak jualannya Mas Fajar. Dia jual sop buntut, jual klaper tart dan lain-lain, pastry.
tapi bisa di-combine dengan nama Dapur Salak kayak gitu. Jadi lebih general tapi nggak usah ganti-ganti branding. Tiap ada makanan hits diganti gitu. Itu kurang baik. Jadi harus biar mudah diingat si kontennya ataupun toko kita. Oke. Nah, ini ada 2 tools, teman-teman. Bisa diakses via handphone ya. Bisa dibuka di Google Chrome-nya. Itu pertama ada, kalau kita lagi cari tren-tren yang lagi ngetren nih, yang related dengan usaha kita. Bisa buka namanya trends.google.com. Jadi Google Trends ini ngebantu kita untuk menelusuri secara online ya, kata-kata kunci apa yang lagi naik nih minggu ini ataupun hari ini, itu bisa cepat kita tahu. Kalau Google Alerts ini jadi fitur gratis juga dari Google. Jadi dia akan ngirimin ke Gmail kita notifikasi-notifikasi yang kita udah set di kata kunci tertentu. Misalnya saya tentang hotel. Nanti kita ketik hotel di situ di google.com/alerts. Itu bakal kita nerima seputar informasi yang lagi ngetren di tentang hotel, yang keyword-keyword hotel bakal ada di kirim ke Gmail kita. Nah, ini salah satunya tool analisa dan schedule otomatis untuk Instagram dan Facebook. Jadi teman-teman bisa buat kalender konten bisa dalam sebulan, seminggu, ataupun 3 bulan ke depan. Ya, jadi bisa schedule otomatis, bisa langsung diakses di business.facebook.com/creator-studio. Nanti bisa cek sendiri setelah webinar. Ya, di situ ataupun download aplikasinya di Google Play Store ataupun App Store, itu ada ya. Namanya Facebook Creator Studio. Nah, selanjutnya saya bahas tentunya kalau teman-teman punya produk, gimana sih cara maksimalkannya selain dari konten. Kita bisa pakai smartphone. Kita bahas tentang marketplace dan platform lain yang bisa menunjang teman-teman jualan di sini. Jadi teman-teman bisa koneksikan HP dengan seluruh customer sebagai dasar jualan, dan jangan cuman update status via sosial media. Misalnya update status di sosial media sendiri ya, atau story. Itu jangan terlalu sering karena nggak tahu deh terbukti efektif atau enggak. Selama ini saya sih tidak terlalu efektif ya kalau kayak gitu, kecuali kita langsung blast one by one dengan personal. Itu lebih efektif sebenarnya daripada cuman update story yang sampai titik-titiknya kecil banget gitu ya. Nah, ini saya ada beberapa rekomendasi. Ini saya nggak di-endorse, tapi ini berdasarkan link di bawah, di sebelah kanan bawah ya, teman-teman. Shopee dan Tokopedia memang marketplace paling besar di Indonesia ya. Terus untuk bisnis kuliner, teman-teman itu bisa pakai GoFood. Nah, nanti kita kupas tuntas di sini semuanya sampai beres. Gimana cara yang baik jualan di Shopee, Tokopedia, dan GoFood. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, Shopee dan Tokopedia itu termasuk dalam marketplace. Jadi tempat di mana semua orang belanja online ataupun melakukan pembayaran dan lain-lain. Jadi yang install aplikasinya itu pasti mau belanja atau lihat-lihat belanjaan. Bener nggak? Ya, jadi nggak ada tuh yang misalnya install Shopee cuman buat main game ataupun siram-siram tanaman dapat cashback. Jadi nggak ada tuh yang kayak gitu. Jadi biarpun dapat cashback itu pasti fungsinya untuk belanja lagi gitu. Si Shopee buat program seperti itu. Jadi ini memang tepat banget kalau teman-teman mau jualan itu harus di marketplace salah satunya, selain di sosial media ya. Jadi gimana cara memulainya sih teman-teman kalau misalnya mau jualan di Shopee ataupun Tokopedia? Pertama kita yang pasti harus daftar akun dulu. Nah, buat identitas toko secara profesional tentunya. Jadi teman-teman jangan pakai, kadang-kadang suka lupa tuh. Jadi nama misalnya Arif Arya Rahman, terus jualan baju bayi, terus ada makanan dan lain-lain lah, banyak lah ya. Sampai celana jeans pun saya jual gitu misalnya. Itu sebenarnya dilihatnya kurang profesional. Jadi lebih baik pisahin nama pribadi
dan buat akun baru di marketplace ya. Jangan digabung kalau bisa. Karena itu lebih kredibel nanti dilihatnya. Kemudian buat juga nama yang mudah diingat. Jangan lebih dari misalnya 3 frase kata. Misalnya toko baju Haji Nawawi bagus banget misalnya gitu. Jangan. Cukup disimpelkan misalnya dapur salak ataupun lainnya. Jadi jangan terlalu panjang. Kemudian kita research lagi masalah harga. Kalau kita jualan frozen food, misalnya kita harus research market dengan bandingkan harga dengan orang lain. Misalnya orang lain ngejual risol bolognese frozen, terus kita bandingin dengan toko lain. Jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah juga. Karena yang murah itu belum tentu laku juga. Kadang-kadang orang itu mikir ya, ini kenapa murah banget? Takutnya bahannya tidak berkualitas. Misalnya kalau baju itu berarti gampang robek ataupun cepat kalau bahasa Sundanya mah ngebrudul gitu ya. Jadi harus atur strategi harga berdasarkan riset dari marketplace ataupun dari sosial media. Nah, ini tips jualan di marketplace. Pertama, harus jelas, teman-teman. Jadi, teman-teman itu gunakan foto yang jelas, bukan foto diambil dari Google. Kalau bisa, kalau ada produknya, kalian beli dulu misalnya, terus foto sendiri secara menarik, taruh di marketplace. Kemudian, tuliskan secara jelas juga deskripsi produk dengan jelas ya. Misalnya kalau jualan baju, berarti teman-teman di situ harus tampilkan ukuran bajunya, warna bajunya, terus term and condition. Kayak misalnya kalau jualan baju tuh makanya suka banyak deskripsi biar nggak akan disalahin nantinya kalau ada beli. Kayak misalnya ini bahannya apa sih, misalnya cotton combat 30S, terus ukuran bahunya berapa, terus cara pencuciannya kalau bisa disebutkan juga. Misalnya kalau ada baju yang rentan untuk misalnya dicuci barengan dengan baju lain, harus di dry clean atau gimana, itu tuliskan di deskripsi juga. Kemudian jangan lupa tulis nama produk di awal, lalu nama brand Anda. Misalnya kalau di Shopee itu ataupun di Tokped, biasanya yang jualan gamis ataupun jualan obat herbal gitu ya, tulis aja misalnya obat kunyit toko A. Nah misalnya, kalau enggak misalnya kerudung anti tembem, itu ada kayak kalau nggak salah ya, kerudung anti tembem hijab Esa misalnya. Kalau enggak untuk jualan makanan bisa juga teman-teman taruh nama produknya misalnya frozen food bolognese dapur salak misalnya kayak gitu. Kemudian teman-teman juga harus tanggap. Jadi si marketplace ini biasanya di setiap tanggal tertentu itu nyediain namanya promo. Jadi tapi promo ini harus teman-teman detail lebih tahu juga, karena beberapa promo ini menjebak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak di breakdown ulang harganya, itu malah kita yang rugi. Jadi ada promo yang ditanggung oleh si toko gitu. Jadi si marketplace ini antara Shopee ataupun Tokopedia menyediakan promonya, tapi diskonnya itu semua ditanggung kita. Jadi kita dapatnya lebih sedikit gitu. Itu harus hati-hati ya teman-teman. Jadi harus diperhitungkan secara matang dengan benar. Kemudian tanggap selanjutnya, kalau misalnya ada yang nanya-nanya, balas chatnya, respon time-nya kalau bisa cepat gitu. Jangan sampai delay 6 jam. Terus gimana Kak kalau misalnya kita sambil kerja sambil jualan gitu ya? Itu yang paling susah sih sebenarnya. Harus ngebagi waktu, karena memang kalau jualan tuh harus fokus ya. Itu jadi mungkin kita alternatifnya bisa pakai chatbot, di situ disediakan. Cuman jangan terlalu sering, lebih baik balas secara personal. Jadi yang terakhir, balas setiap pertanyaan bukan dengan respon yang pertanyaan tertutup ataupun pernyataan tertutup. Ini contohnya. Jadi misalnya teman-teman ada yang nanya nih di marketplace ataupun di sosial media ya, dari pembelinya, Mbak, ready nggak sih barangnya gitu. Terus si yang jualnya kita ini cuma jawab, ready Kak.
Udah aja, 2 tahun kemudian, gak dibalas-balas tuh ya. Nah ini contoh percakapan tertutup yang nggak ngundang untuk call to action ya teman-teman. Jadi yang baik gimana sih? Ini salah satunya contoh percakapan terbuka, kemudian kita upselling. Jadi, Mbak barangnya ready nggak? Ready Kak, ada warna biru, merah, Kakak mau ambil yang mana? Warna merah ataupun warna biru? Nah, kita langsung tanya di situ, kemudian kita tawarkan benefit selanjutnya, keunggulan di toko kita. Kakak kalau mau ambil satu atau dua, Kakak mau ambil satu atau dua, kalau dua diskon loh, sekian, gitu misalnya. Itu salah satunya ya. Terus kayak misalnya ada pembeli yang nanya lagi misalnya, nggak ngebalas-balas lagi nih abis kita nanya, gini malah ngejawab, ntar deh pikir-pikir dulu. Nah itu juga kita jawab, jangan cuman oke deh Kak gitu ya, atau enggak ya nggak jadi, misalnya malah kasih emosi sedih gitu ya. Jangan, kita jawab dengan pertanyaan lagi, pernyataan dan upselling lagi. Misalnya kita bisa kasih teks kayak gini, misalnya apa sih yang buat kakak ragu-ragu atau mikir-mikir dulu. Nah biar ada pertanyaan lagi, jadi terjalin interaksi kayak gitu. Nanti jadi kedepannya bisa kasih input buat kita gitu ya. Terus kita bisa kasih upselling lagi atau enggak kasih harga promo khusus di situ. Nah, selanjutnya itu tadi cara percakapan. Nah, jadi kalau teman-teman belum punya ide bisnis, itu cocoknya jadi dropship, stokis, atau reseller sih gitu kan. Ataupun yang kadang ada ya di webinar ini mungkin masih rencana untuk pengen buka bisnis apa. Nah ini salah satunya, jadi pengertiannya dropship itu kita cukup beli langsung ke produsen, terus kita dari pembeli beli langsung ke produsen, tapi melalui kita nanti si produsen akan ngirim produk tersebut ke pembeli dengan nama toko kita gitu. Jadi kita nggak harus modal gede, itu bisa jadi dropship ya. Jadi misalnya dari si produsen itu harganya 20.000, kita jual di sosial media ataupun di marketplace itu kita naikkan jadi 30.000. Kemudian si produsen itu langsung ngirim kalau ada yang beli dari kita gitu. Itu salah satu contoh dari dropship. Kemudian ada stokis. Stokis ini sebenarnya berbeda dengan sistem dropship. Jadi kita beli nyetok bisa banyak ataupun dengan kuantiti tertentu. Kemudian kita langsung jual ke pembeli. Biasanya sih advantage dari stokis itu kita bisa dapat harga yang lebih murah daripada sistem dropship ya. Kalau reseller itu apa? Reseller itu sebenarnya sama ya, dropship atau stokis itu sama-sama reseller karena menjual kembali produk dari produsen. Kayak gitu. Jadi sampai di sini cukup jelas mungkin ya perbedaannya. Jadi lebih baik mana sih dropship atau jadi stokis gitu ya. Semua tipe jualan sebenarnya bagus. Balik lagi ke modal kita. Kalau misalnya modal kita masih pengen coba-coba, belum terlalu berani nyetok banyak, ya kita jadi dropship berarti. Jadi reseller yang sistem dropship. Jadi nggak perlu nyetok banyak di situ. Kalau kita keuangannya cukup dan cukup yakin dengan apa yang akan kita jual, bisa sistemnya stokis di situ ya. Saya nggak akan menyalahkan saya nggak akan mengiyakan misalnya dropship lebih bagus atau stokis lebih bagus, karena disesuaikan kembali dengan modal kita masing-masing teman-teman ya. Bisa jadi beberapa orang itu sukses karena dropship, tapi dibanding yang lain juga bisa jadi teman-teman lebih bagus di stokis sistemnya. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi di marketplace. Sekarang kalau misalnya teman-teman mau bisnis kuliner nih, ada platform nomor 1 namanya GoFood. Jadi dari Gojek ya, kita udah semua tahu lah. Ini platform pertama sebelum GrabFood ada. Jadi ini paling kalau bisa dibilang pionernya lah kalau di dunia kuliner ya, si GoFood ini, dan penjualannya juga lebih banyak dari GoFood bagusnya. Nah ini beberapa fakta teman-teman yang harus tahu dari GoFood. Jadi GoFood ini untuk lokal customer. Kenapa saya sebut lokal? Karena jarak jualnya cuma 25 km
Which is kalau misalnya saya jualan di Bogor, nggak bisa tuh saya pakai mesen GoFood ada dari orang Bandung gitu. Karena jaraknya 100 km lebih ya di situ. Kemudian faktanya customer GoFood itu lebih sering order dengan habit kurang dari 5 km. Jadi misalnya di daerah sekitarnya aja. Nah, ini juga berpengaruh saat kamu daftar GoFood ya. Di situ kita biasanya menyertakan lokasi. Lokasi ini juga mempengaruhi lokasi jualan si pembeli juga. Jadi kayak misalnya saya jualan di Hotel Salak, sebut aja di Den Haag Cafe, itu saya daftar GoFood-nya, di situ banyak tuh demand-nya karena saya berada di tengah kota. Nah, untuk GoFood ini misalnya teman-teman jualan di komplek, apakah teman-teman di sini di kompleknya demand-nya banyak atau enggak? Nah, itu juga mempengaruhi sih soalnya. Kemudian yang ketiga, kalau mau daftar di GoFood, rincian data pemilik usaha itu jangan sering diganti-ganti. Karena pertama, delay time-nya nanti untuk mengurusi verifikasi datanya itu bakal panjang gitu ya. Karena memang menyangkut keuangan juga sih, memang dari GoFood-nya juga lebih bagus. Kemudian untuk yang jualan di GoFood ini harus berinovasi makanan. Misalnya kalian jualan kopi gitu ya. Kopi ini harus ngikutin tren. Misalnya lagi zaman es kopi susu kan kemarin-kemarin. Tapi di kopi itu bisa selipin kayak makanan yang lagi ngetren saat ini. Misalnya kemarin lagi hits Korean cheese bread gitulah pokoknya, kalau saya lupa namanya. Itu juga bisa kita jual di situ misalnya untuk lebih menarik daya beli si pembeli kita nantinya. Jadi harus ngikutin tren kalau namanya kuliner. Nggak bisa tuh kayak misalnya cuman jualan roti john aja gitu ya, tanpa ada yang lainnya gitu. Jadi coba kolaborasikan ide-ide kuliner kalian di situ. Nah, ini poin-poin yang harus diperhatikan kalau kita mau jualan di GoFood. Pertama, nama resto itu harus nama produk, kemudian menjadi satu titel di GoFood-nya. Kayak misalnya contohnya, kalau ada yang mau jualan frozen food, berarti depannya langsung tulis aja nama produk unggulannya, misalnya Risoles Frozen Dapur Salak, misalnya kayak gitu. Ataupun yang jualan tentang kopi ya, bisa teman-teman langsung sebutin kopi A, baru brand si tokonya gitu, jangan lupa. Ataupun dibalik juga bisa, yang penting ada nama si produk yang akan kalian jual di situ ya. Kemudian yang kedua ada namanya aspek promosi. Ini poin-poin juga. Jadi sama seperti marketplace, GoFood ini menyediakan promosi yang ditanggung semua biayanya oleh kita. Kayak misalnya kan ini FYI aja dari teman-teman semua, kalau mau jualan di GoFood itu udah kena potongan kalau nggak salah 20% atau 15% ya. Saya kalau nggak salah sih sekarang 20%. Jadi si promosi tersebut misalnya ada kayak misalnya diskon periode 25%, itu bakal ditanggung lagi oleh kita, which is jadi 20 plus 25 gitu kita dipotongnya. Nah, itu teman-teman juga harus mempertimbangkan secara matang. Jangan sampai promosi ini malah ngebuat jadi rugi gitu ya. Dan yang pasti penuhi semua deskripsi produk di akun GoFood kita ya. Foto-fotonya juga harus jelas, jadi lengkapin semua foto dengan gambar yang menarik ya. Tapi jangan terlalu berlebihan, kayak misalnya kita sering lihat di fast food A lah kalau bisa dibilang, itu foto ayamnya bener-bener kayak gede, tapi pas udah dibeli ternyata kecil gitu ya. Jangan sampai ngebohong kayak gitu juga. Jadi fotonya benar-benar mirip secara realitas ya. Terus yang kita jual juga yang itu. Kemudian buat menu rekomendasi terbaik. Biasanya di GoFood ini disediakan 5 rekomendasi menu. Nah, yang terakhir, share sosial media. Kalau misalnya udah jualan di GoFood, share di sosial media kita juga. Karena kalau baik di Facebook ataupun Instagram itu support untuk link langsung ke GoFood. Jadi kayak misalnya kita beriklan di Facebook ataupun update story di Instagram,
itu bisa ada namanya order food atau apa gitu ya, kalau nggak salah di story-nya, itu bisa dikasih link GrabFood ataupun GoFood di situ. Jadi teman-teman bisa direct link langsung beli ke GoFood kita gitu. Kalau belum punya website nggak masalah, jadi bisa langsung ke marketplace. Itulah fungsinya salah satunya ya. Nah, yang pasti kalau jualan itu harus dilakukan langkah pertama. Jadi kita harus bisa dalam diri sendiri seperti yang tadi dikatakan Mas Fajar. Kalau misalnya udah dapat ilmunya, nggak akan mungkin langsung pinter karena harus berdasarkan pengalaman dan racikan-racikan apa ya, market tertentu. Jadi teman-teman nggak bisa tuh misalnya habis dari webinar ini langsung pinter, tapi yang penting dipraktekkan apa yang tadi saya sudah omongin, terus langsung dilakukan gitu ya. Jangan sampai nggak dilakukan karena nggak ada yang nggak bisa di dunia ini, yang ada cuman malas ataupun mager ya untuk memulai bisnis ya. Oke, jadi sekian sharing session dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Misalnya kalau mau teman-teman buka di marketplace, mau buka di GoFood ataupun di sosial media saja, itu bisa. Tapi jangan ngandelin satu platform karena misalnya waktu SMP itu ada namanya Friendster, mungkin teman-teman yang udah agak berumur 90-an tahu ya mungkin. Jadi nggak bisa tuh ngandelin satu platform aja karena bisa jadi nanti Instagram udah nggak laku lagi ke depannya. Nah, jadi kita harus jualan di mana kalau Instagram nggak laku? Itu kan pertanyaannya ya. Jadi harus terus inovatif, terus berkembang. Kalau lagi rame TikTok, jangan sungkan untuk ikutan juga di TikTok gitu, jualan di situ, ya teman-temannya. Jadi jangan stop berinovasi, harus tetap apa ya, tetap kita belajar dan belajar karena dunia ini bergerak terus untuk masalah digital apalagi, ya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Fajar ya. Waduh, terima kasih banyak buat Mas Arif. Materinya sangat luar biasa, panjang. Sebelum masuk sesi pertanyaan, Bapak Ibu boleh minum dulu. Saya bakal bacakan pertanyaannya nanti setelah ya 2 menit atau 3 menit ke depan. Sekarang rehat dulu ntar, kayak agak pada ngebul nih. Materinya sangat padat ya Bapak Ibu ya. Yang mau minum, minum dulu. Kita bakalan pilih, di sini ada 2 sesi pertanyaan. Satu sesi 25 pertanyaan nantinya. Oh enggak, cuma 3 pertanyaan aja. Oke, satu sesi 3 pertanyaan, kita ada 2 sesi, jadi memang ada 6 pertanyaan yang akan dijawab, sudah dipilihkan oleh panitia, yang kira-kira bisa mewakili lah dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti kalau misalnya pertanyaan yang tidak terjawab bagaimana? Oke, nanti ada dikasih infonya ya. Kalau misalnya yang nggak kejawab di sini bisa dijawab di mana. Sebelum masuk sesi tanya jawab, Bapak Arif selaku pemateri lagi coba refresh dulu, siap-siap lagi baca kira-kira pertanyaannya apa nanti. Dan sebelum masuk sesi itu, saya ada titipan juga nih dari sponsor-sponsor yang sudah mendukung acara webinar ini. Salah satunya, Mas Rahmat, saya bisa share screen ya? Sebentar. Bisa Mas, bisa Mas. Oke, saya share screen dulu. Oke, share screen pertama kami. Ini salah satu memang... Oke, udah kebuka ya? Mas Rahmat? Sudah kebuka Mas? Oke, terima kasih. Tadi saya sempat baca pertanyaan-pertanyaan. Ada masuk dari Mbak Fiski, kalau nggak salah. Mbak Fiski ngomong, Mas, pengen bisnis, tapi nggak ada modal, nggak ada dana nih. Gimana caranya? Gitulah secara garis besar. Terus juga ada dari Alexa ya, kalau nggak salah, mahasiswa katanya Mas Alexa ini. Kata Mas Alexa, saya rencananya sehabis kuliah mau mulai bisnis nih, makanya belajar dulu, katanya kayak gitu. Nah, di sini kita adalah salah satu supporter atau sponsor kami, menawarkan peluang usaha sebelum nanti Bapak Arif jawab pertanyaan-pertanyaannya. Peluang usaha apa sih? Oh, frozen food. Dan tadi juga kebetulan pada saat kita tanya di awal, udah banyak ternyata yang ikut webinar ini punya usaha.
Jadi nggak usah khawatir, yang belum punya kita ada peluang juga usahanya. Yang sudah punya, coba diperhatiin, mungkin bisa jadi peluang usaha buat sanak atau kerabat yang lain yang memang lagi cari-cari peluang usaha. Karena di zaman sekarang, pandemi seperti ini, pasti ada aja deh lingkungan kita yang lagi uh, kena potongan gaji lah, kena PHK lah, kena dirumahkan lah. Mungkin ini menjadi salah satu solusi. Jadi buat yang